Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Syah, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 23, Kelompok 3, nomor absen 27. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang tugas individu pembinaan sikap dan perilaku ASN. Tutor Ibu Tina Purnamawati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 126, ASN sebagai profesi yang berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: A. Nilai dasar. B. Kode etik dan kode perilaku. C. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. D. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. E. Kualifikasi akademik. F. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang G. Profesionalitas jabatan. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara dan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara merupakan pelayan masyarakat. Selain harus cerdas, dituntut profesional dan mempunyai integritas yang tinggi. Sebagai CPNS, calon pegawai negeri sipil, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita mampu dalam menjalankan tugas dan fungsi di instansi kita masing-masing. Oleh sebab itu, dalam mengikuti pelatihan dasar CPNS ini, kita harus menjalankannya dengan setulus hati dan mentaati segala peraturan yang sudah ditetapkan. Adapun aturan dalam mengikuti pelatihan dasar CPNS adalah sebagai berikut. Yang pertama, memakai kemeja putih polos. Kedua, celana panjang hitam bagi laki-laki dan rok panjang hitam bagi perempuan. 3. Memakai jilbab hitam bagi perempuan. 4. Memakai sepatu dan kaos kaki berwarna hitam. 5. Menyalakan kamera sepanjang kelas dan audio di-mute atau dimatikan saat ditutor memaparkan materi. 6. Menulis nama, angkatan, nomor absen atau nomor daftar hadir, dan kelompok. 7. Memahami penggunaan LMS. 8. Mengerjakan tugas sesuai instruksi dan tepat waktu. 9. Mengisi absen pagi dan sore. 10. Pria memotong rambut maksimal 2 cm. Dan yang ke-11, wanita tidak boleh memakai pakaian yang ketat atau dengan rok pendek. Adapun komitmen bersama kelompok 3 Latsar CPNS Angkatan 23. Yang pertama, wajib hadir 10 menit sebelum pelaksanaan Zoom dimulai. 2. Handphone berada dalam mode silent selama mengikuti kelas. 3. Saling mengingatkan baik dalam hal tugas, absen, kerapian, maupun hal lain yang dianggap perlu. 4. Dilarang makan saat mengikuti kelas Zoom, kecuali sudah mendapat izin dari admin atau pemateri. Dan yang terakhir, membiasakan diri untuk meminta izin kepada admin atau pemateri ketika meninggalkan kelas. Disiplin PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, disiplin adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan
yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Adapun hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS, berupa hukuman ringan, sedang, dan juga berat. Pengertian jiwa korp PNS. Jiwa korp PNS adalah rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi PNS dalam NKRI. Sedangkan kode etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan PNS di dalam dan di luar dinas. Pembinaan jiwa korp PNS atau pegawai negeri sipil bertujuan untuk 1. Membina karakter atau watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan. 2. Mendorong etos kerja pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir, menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan pegawai negeri sipil. Selanjutnya, kode etik PNS itu bertujuan untuk yang pertama, mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. 3. Lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. 4. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional. Dan yang kelima, meningkatkan citra dan kinerja PNS. Terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.